الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه
قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, A'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bahwa ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Agung berlaku atas setiap hambanya, dan di antara sekian banyak dari ketetapan Allah Rabbuna Jalla Jalaluh itu adalah kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dari yang dulunya tidak ada kemudian menjadi ada, dan dari yang dulunya lemah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita makhluk yang kuat dan berbentuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya surat Ali Imran ayat 190, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan dalam ayatnya yang lain surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka tidakkah mereka memperhatikan
Tidakkah mereka menghayati, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Fussilat ayat yang ke-53, wa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda kami di segedap penjuru bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak, Al-Quran itu adalah benar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan segala sesuatu di dalam Al-Quran. Allah menjelaskannya baik secara mujmal, secara global, maupun secara tafsiliyah, secara terperinci. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Insan, فَوَقَّاهُمَ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, kesusahan hari kiamat, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan harira, pakaian sutra. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat yang mulia ini sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa Allah Rabbuna Jalla Jalaluh telah menetapkan segala sesuatu, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku atas mereka, sehingga para ulama mengatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Maka manusia dalam menapaki kehidupannya, fitrah dan keinginan mereka selalu menginginkan kebahagiaan. Maka setiap orang mempunyai pandangan dan persepsi yang berbeda-beda tentang kebahagiaan itu. Ada di antara sebahagian mereka yang menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta dan kekayaan. Ada pula yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu terletak pada pangkat dan jabatan. Lalu mereka berusaha sedemikian keras untuk meraih apa yang mereka konsepkan dengan kebahagiaan itu. Bagi orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta dan kekayaan, kita melihatnya berpacuh dengan gigi dan penuh semangat untuk menumpuk harta dan mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Adapun orang
Orang yang mempersepsikan kebahagiaan itu terletak pada pangkat dan jabatan, kita akan melihatnya sibuk bagaimana caranya agar dia mempunyai pangkat dan jabatan, karena itulah kebahagiaan menurut persepsinya. Namun kerap kali orang-orang yang mengejar kebahagiaan dalam konsep keduniaan ini, mereka harus dilanda kekecewaan, mereka harus dilanda kecemasan, dan tidak kurang dari mereka yang dilanda oleh kesedihan karena apa yang mereka upayakan itu ternyata tidaklah sebagaimana yang mereka persepsikan. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu radhiyallahu taala anhu, ketika dia berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Kemudian beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Kata Rasulullah, sungguh perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian sepeninggalku nanti adalah tatkala dibukakan perbendaharaan dunia kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, kalaulah manusia mengkonsepkan kebahagiaan itu dalam pandangan mereka adalah kesuksesan yang mereka raih dalam kehidupan dunia berupa harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan, maka dengarlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya perkara tersebut adalah perkara yang paling beliau khawatirkan menimpa umat ini sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Maka para ulama berkata kepada kita bahwasanya as-sa'adah, kebahagiaan itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah, kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 20, ayat 70 dan 71, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Yuslih lakum amalakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, yang agung, kata Allah. Maka perhatikanlah,
ketika di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan berucap dengan ucapan yang jujur, maka Allah berikan kepada mereka beberapa faedah atas amalan dan usaha mereka itu. yakni yang pertama, Allah akan memperbaiki amalan-amalan mereka. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan bahwa mereka yang taat kepada Allah dan Rasul itu mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata di dalam fatwa beliau bahwasanya beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan kumpulan kebahagiaan. Beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan kumpulan kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu tidak terletak pada pangkat dan jabatan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada harta dan kekayaan. Akan tetapi kebahagiaan itu terletak pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka dari itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa tidak ada jalan menuju kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan taat kepada Allah. Barang siapa yang selalu melakukan amalan saleh dan menjauhi perbuatan dosa, niscaya dia akan hidup bahagia dan semakin dekat dengan Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kata Allah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah jaminkan kepada manusia bahwa Allah akan memberikan mereka kehidupan yang baik adalah apabila mereka melakukan amalan saleh dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan kehidupan yang baik yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini adalah kehidupan yang baik yang mencakup berbagai macam kenyamanan dari sisi manapun dia berada. Kenyamanan, dia tidak akan mengalami kesusahan, dia tidak akan mengalami kesedihan, dia tidak akan mengalami kegundahan, dia tidak akan mengalami berbagai macam problem dari problem-problem kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan kepadanya kehidupan yang baik dari berbagai macam arah di mana dia berada. Naam. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Akan tetapi kebanyakan manusia berpaling dari janji Allah. Kebanyakan manusia meninggalkan janji Allah. Mereka lebih mengedepankan janji makhluk. Mereka lebih mengutamakan janji manusia. Mereka rela berkorban dan berupaya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh manusia. Padahal janji manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Namun janji Allah adalah sesuatu yang pasti.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah Azza wa Jal akan memberikannya rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Tetapi manusia ketika mereka mencari kebahagiaan, mereka melalaikan dan melupakan janji Allah. Maka pantas dan wajar kalau sekiranya kebahagiaan yang mereka cari, kebahagiaan yang mereka persepsikan itu hasilnya nihil, hasilnya adalah kekecewaan, hasilnya adalah kesedihan, hasilnya tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Maka dari itu, perhatikanlah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyelisihi janjinya. Maka ayyuhal ibadallah, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita adalah orang yang menginginkan kebahagiaan, kalaulah kita adalah orang yang mendambakan kebahagiaan, kalaulah kita adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, maka kembalilah kepada konsep Allah dan Rasul. Carilah kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dan tinggalkanlah konsep kebahagiaan yang dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, surat Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian furqan, untuk membedakan antara yang hak dan batil, dan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah memiliki karunia yang besar, Allah memiliki karunia yang agung. Maka dengarkanlah ayyuhal ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang lain, surat Thaha, Allah katakan, "Innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man yatihi mu'minan faqad amila salihat fa ulaika lahumud darajatul ula." Innahu, sesungguhnya, may ya'ti rabbahu mujriman, barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan berdosa, barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan melakukan kemaksiatan dan dia belum bertaubat darinya, fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan tidak hidup dalam neraka jahannam itu. Wa may ya'tihi mu'minan, dan barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan beriman, qad amila salihat,
dan dia melakukan amalan-amalan saleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka itu adalah derajat yang tinggi, bagi mereka itu adalah derajat yang mulia. Ayyuhal ikhwan, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Perhatikanlah apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang mulia ini. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita konsep kebahagiaan, dan konsep yang diaturkan atau disebutkan oleh Allah adalah konsep yang abadi dan pasti akibatnya. Berbeda dengan berbagai macam konsep yang ditawarkan oleh manusia yang ada dalam persepsi manusia. Maka tinggalkanlah konsep-konsep itu, karena tidak lain konsep itu hanyalah hayalan belaka. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menasihatkan diri khatib secara pribadi dan kaum muslimin secara umum, terkhususnya para hadirin jamaah salat Jumat di masjid yang mubarakah ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Rasul, sebagaimana Allah azza wa jalla mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara menurut hawa nafsu beliau. Maka beliau pun mengatakan kepada kita di dalam hadis yang sahih, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini serta-merta dari hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu agama ini dengan cara mewafatkan para ulama, hatta lam yatruk aliman, hingga tidak lagi tersisa seorang alim di permukaan bumi ini. Maka ittakhadhu juhala, mereka menjadikan orang-orang jahil sebagai ru'usan, sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Ittakhadun nasu juhala'ur ru'usan, manusia pun mulai mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Fasu'ilu, lalu orang-orang itu ditanya tentang persoalan agama, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, lalu mereka menjawab tanpa dasar ilmu, sehingga mereka pun sesat karena tidak ada ilmu pada mereka, dan mereka pun menyesatkan orang lain yang bertanya kepada mereka. Perhatikan hadis yang mulia ini, bahwa Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikan para ulama dari permukaan bumi ini, sehingga tidak lagi tersisa seorang ulama pun di permukaan bumi ini, dan yang ada hanyalah kejahilan. Dan bayangkan, bagaimana kalau kejahilan sudah mendominasi permukaan bumi ini, maka ini adalah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Rasulullah mengatakan, la yati zamanun
tidak akan ada suatu zaman atau la yati as-sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta yakthurul jahlu, sampai menyebarnya kebodohan, sampai meratanya kebodohan, mayoritas masyarakat berada dalam kebodohan dan orang-orang yang berilmu hanya sedikit saja, dan itulah tanda akan datang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wanti-wanti kepada kita dengan hadis yang mulia ini. Maka suatu ketika sahabat Abu Darda mengatakan, "Ma arakum, ada apa dengan diriku? Aku melihat kalian ini. Aku melihat bahwasanya ulama'ukum yadhhabun. Para ulama-ulama kalian telah wafat. Orang-orang alim di antara kalian telah wafat, sementara kalian ini tidak belajar." Maka baru-baru lalu ini umat ini dilanda oleh kesedihan besar. Ketika seorang imam besar, seorang ulama besar, ahlul hadis kota Madinah, yang telah datang dan mengumpulkan hampir seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab sahihnya beliau telah wafat pada beberapa bulan yang lalu. Lalu kemudian pada hari kemarin disusul dengan seorang ulama besar negeri Makkah Al-Mukarramah, yakni para ulama besar Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi, seorang alim dalam segala bidang ilmu agama. Beliau juga telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fattaqullah, fattaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ta'allamu ayyuhal ibad, belajarlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena para ulama satu demi satu telah meninggalkan kita. Dan sadaqar Rasul, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa iqtarabatis sa'ah, hari kiamat itu telah dekat. Barakallahu fikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al muslimina fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimin. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan. Allahumma mazzik Amrika wa awana. Allahumma mazzik Amrika wa awana. Allahumma mazzik Amrika wa awana. Allahumma al'an musyrikina wal ilhad. Allahumma al'an musyrikina wal ilhad. Allahumma al'an musyrikina wal ilhad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana qimis salah.